Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Baik senantiasa. Perkenalkan, saya David Nagani. Dalam podcast kali ini yang bertemakan podcast sejarah. Narasumbernya adalah teman-teman saya sendiri. Bisa diperkenalkan? Saya Gani. Saya Kevin Andika, panggil aja Kevin. Ya, saya Dava dan saya Andra. Sebelum masuk ke podcastnya, kita tanya dulu nih masing-masing tentang kesibukannya. Mulai dari Gani deh. Kesibukan saya sih paling cuman kerkom, bolak-balik sekolah, rumah, kerjaan tugas sudah itu aja. Kalau yang lain kayak gimana? Siapa dulu nih? Ya, aku dulu aja. Siapa? Vin. Aku. Oke. Ya udah. Jujur li, kayak pura-pura sibuk aja sih. Sibuk. So sibuk aja. Soalnya gimana ya? Gak ada kegiatan pun sama kayak Gani gitu. Aku mau sekolah dan kerkom pampang kayak sibuk kerkom, udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi, bingung. Sebenarnya juga sama Kom sibuk. Ya, karena kan kita sama-sama pelajar ya. Kelas nih. Iya. Menurut mana Kom yang paling sibuk tuh pelajaran apaan? Wah, banyak ya. Banyak ya, semuanya. Banyak. Hampir semuanya loh. Sibuk. Semua pelajaran Ya. kerkom. Iya. Kalau Andra apaan? Ya sama sih, sama seperti ini. Seperti kalian lah. Jadi sibuknya karena Kerkom. Kerkom. Saya sendiri juga sama sih tentang Kom. Karena kita sama satu kelas deh. Gak pull up. Enggak sih. Oh, Itu udah masuk. Sisi. Oke, kita masuk aja langsung ke podcastnya yang bertemakan podcast sejarah. Dari sini kita bakal nanya-nanya nih seputar tentang gimana sih masuknya Islam ke Indonesia dan tentang sejarah kerajaan Banten. Bisa dimulai dari Kevin. Hai Kevin. Hai Pin. Hai, Pi. Hai semua ya. Hai. Jadi bisa jelasin nggak sih tentang masuknya Islam ke Indonesia dan singkatnya sejarah kerajaan Banten menurut mana Kevin? Menurut orang sih ya, kayak menurut saya mah tentang kerajaan Banten tuh, setahu saya nih ya, kayak kerajaan Banten tuh kayak kerajaan Islam yang pernah berdiri terus kayak berjaya di tanah Jawa gitu. Dan tanah Jawa itu kayak bagian ujung gitu Pin, dan ujung itu bukan Jawa Timur, bukan kayak Surabaya gitu, tapi Banten, ujung timur barat Pulau Banten, provinsi Banten, sorry ya. Oke. Nah, kalau setahu saya nih ya, seingat saya kayak kerajaan itu tuh berdirinya tahun 16 Masih. 16 sih. Iya, 16 Masih. Oh ya gitu. Tapi kalau menurut mana guys, perkembangan kerajaan Banten itu kayak gimana sih? Perkembangannya dari masa kejayaan kerajaan Banten itu yang pertama memajukan wilayah perdagangan Banten itu sendiri. Yang kedua, Banten dijadikan tempat berdagang. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Jadi kerajaan Banten itu dibangun sekitar abad ke-16 ya? Ya. Chill dulu. Ya. Tapi Bang, Berdoa. Mana? Menurut kamu tahu nggak sih tentang sejarah kerajaan Banten dan masuknya Islam ke Indonesia? Ya, menurut artikel yang aku baca sih di sini tuh jadi dibagi menjadi 4 teori ya. Yang pertama itu ada Gujarat. Jadi teori Gujarat ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat di India, tepatnya melewati Selat Malaka. Ya. Kedua ada Persia ya. Di Persia ini cara masuknya itu sama kayak di India. Jadi lewat perdagangan. Yang ketiga ada dari Cina ya. Dari Cina ini dibawa oleh orang-orang dari Tiongkok. Iya. Dan terakhir tuh ada dari Arab. Kalau dari Arab ini di ajaran Islamnya itu dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang emang semangat banget buat memperkenalkan Islam di dunia gitu. Ya, tapi kalau teori Arab itu sambil berdagang juga enggak? Nah, kalau dari teori Arab yang di artikel yang aku baca ini, dia itu sambil berdagang juga. Oh, iya. Ada yang berdagang, ada yang emang cuman menyebarkan agama Islam doang. benar. Jelas. Jelas. Sangat bermanfaat. Kalau menurut Andra nih apa? Tentang sejarah kerajaan Banten. Dari yang saya tahu,
Kerajaan Banten itu didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten itu karena mendapatkan misi dari Sultan Trengganu yang berasal dari Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Juga pada tahun 1552 Kerajaan Banten itu mengalami masa peningkatan lah yang yang diketuai oleh Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa itu sendiri adalah pemimpin yang sangat gigih karena berani menentang kepemimpinan VOC. Hal itu karena VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang dapat merusak kerajaan Banten. Oh, pantas Sultan Agung Tirtayasa itu dikenal sebagai raja yang gigih karena memang pengen menentang POC yang udah menerapkan sistem monopoli ke kerajaan Banten. Ya, Ya. seperti itu. Gitu aja, oke. Singkat, padat, dan jelas. Sangat bermanfaat buat penonton sekalian khususnya. Mungkin dari podcast kali ini cukup sekian deh. Dicukupkan. Terima kasih buat Gani, Sama-sama. terima kasih buat Kevin, buat Dava, dan juga buat Andra udah bersedia menjadi narasumber kita buat malam ini. Santai aja. Kita podcast tag malam-malam, oke? Oke, siap. Wah, 11 11 malam coy. Dengan tuh bisa sumpah. Gelap coy. Panas. Nilai itu penting. Nilai penting. Effortnya kita begadang lah ya sambil ngedit. Oke, segitu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching. Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih guys. Maaf.